Maestro Angel on three. 3, 2, 1, live. Halo, ketemu dengan saya lagi Handoko Wignawargo dalam acara Sejam bersama Handoko Wignawargo. Seperti biasa, kita selalu kedatangan tamu-tamu yang super spesial. Demikian juga kali ini di episode ke-56 daripada Sejam bersama Handoko Wignawargo. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pandemi ini masih berlangsung terus dan kemudian kita tidak tahu atau paling nggak belum tahu kapan akan berhenti. Ya, semua pihak terdampak, semua sektor terdampak, juga dari orang tua, dewasa, maupun anak-anak. Hari ini kita datangkan tamu yang spesial yang akan berbicara bagaimana agar supaya anak kita tidak terkena COVID-19. Seorang yang sangat luar biasa, yang saya kenal sangat lama, ya, dan beliau di tengah kesibukannya masih bersedia berbagi. Beliau adalah profesor di Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan founder daripada Kiddy Care Center. Beliau adalah Profesor Dr. Hanifah Aswari. Halo Prof, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Handoko, apa kabar? Hey, apa kabar Prof? Sehat Prof? Sehat Pak Handoko. Waduh, yang saya selalu iri dengan Profesor adalah, dan saya rasa nanti pasti ada yang komen di sini adalah, profesornya muda banget ya, gitu ya, kira-kira gitu. Ya, padahal kalau secara hitung-hitungan Profesor setahun lebih tua dari saya loh. Tapi baiklah kalau gitu. Kita cerita aja, Prof. Prof, tolong cerita dong, Prof. Perjalanan Profesor itu, ya, apa memang dari dulu atau dari mana ya mulainya ya? Atau dari kecil memang cita-cita jadi dokter, gitu kan? Terus kemudian setelah itu perjalanannya seperti apa? Boleh, Prof? Jadi biar teman-teman semua mengenal lebih jauh Profesor Hanifah Aswari. Silahkan, Prof. Ya, pertanyaan Pak Handoko ini membuat saya mengingat masa kecil jadinya. Saya kecil di Bengkulu, waktu lahir di Magelang, saya dibawa umur 3-4 bulan, saya dibawa ke Bengkulu sama papa mama saya, papi mami saya. Nah, papi mami saya itu papi saya jadi dokter di sekitar tahun 64 sampai 70 waktu saya masa kecil di sana. Papi saya itu satu-satunya dokter di seluruh Bengkulu itu. Sebelum jadi provinsi cuma satu-satunya dokter. Baru kemudian banyak dokter datang. Jadi saya waktu kecil saya sering dibawa turne ya. Jadi pergi ke daerah, lihat-lihat pasien-pasien sakit. Dia karena satu-satunya dokter ya dia bisa jadi dokter apa aja. Dokter bedah, dokter kebidanan, dokter anak, dokter penyakit dalam. Semua dirangkap karena nggak ada lagi yang bisa bantu masyarakat waktu itu. Jadi saya lihat, waduh, bagaimana papi saya kerjanya waktu itu. Jadi sejak usia kira-kira 5 tahun saya pada usia kira-kira 11 tahun kelas 5 SD saya udah pikir saya mau jadi dokter aja dah. Nah, sejak itu saya mulai memikirkan bagaimana cara jadi dokter. Jadi saya pikir, aduh, saya kalau di Bengkulu terus saya nggak bisa jadi dokter nih, saya susah nih karena saya pengetahuan kurang. Waktu itu kelas 5 saya punya pikiran begitu. Jadi saya bilang sama papi saya minta SMP saya di Jakarta. Papi saya, mami saya, adik-adik saya semua di Bengkulu. Tapi saya bilang saya mau ke Jakarta. Di Jakarta ada tante, jadi saya bilang saya mau ikut sana aja, saya mau sekolah. Lalu pergilah saya ke Jakarta sendirian. Ikut sama tante saya daftar ke SMP. Saya tahu yang bagus tuh Canisius waktu itu. Jadi saya mau masuk Canisius. Nah, rupanya saya sebenarnya di SD itu saya juara 1, seluruh sekolah itu saya juara 1. Tapi waktu sampai Jakarta saya kaget, waduh, nggak ada yang diajarin itu jauh sekali dengan apa yang ada di Jakarta. Saya nggak pernah diajar matematika sedikit pun.
ujiannya mesti ada matematika, mesti macam-macam. Jadi saya les 1 bulan, tapi kelihatannya nggak cukup ya. Jadi saya ditolak tuh masuk SMP Canisius. Jadi saya bilang, masa sih nggak bisa sih. Jadi saya akhirnya pindah dulu ke SMP Loyola 3 tahun, mulai dari juara 3, kelas 1-nya saya juara 3, kelas 2 saya juara 2, kelas 1 saya juara 1 seluruh SMP itu. Lalu saya coba lagi daftar di Canisius. Saya diterima tanpa tes waktu itu. Itu cerita di awal saya, lalu saya lulus Canisius, saya daftar masuk ke FKUI. Lagi-lagi saya ditolak. Saya pindah ke FK Atmajaya, 1 tahun, saya bilang masa nggak bisa sih. Saya pelajari semua, tahun berikutnya saya diterima di FKUI. Jadi saya sekolah di FKUI jadi dokter. Harusnya saya 82 masuk, saya 83 masuk FKUI. 89 saya lulus, ya saya ke daerah. Saya pikir saya mau ke Jambi aja lah. Saya pergi ke Mersam, daerah Mersam di Kabupaten di Jambi, kira-kira jaraknya 100 km dari Jambi. Itu Pak Handoko. Jadi dari situ saya berkeinginan, aduh apa ya, mau jadi ambil sekolah apa nih ya. Tadinya saya pengen jadi dokter bedah, tapi waktu pendidikan saya pas di bedah itu saya sakit, saya kena usus buntu. Akibatnya saya nggak bisa sekolah selama 2-3 minggu, saya lupa persisnya. Akibatnya saya mesti ngulang karena nggak boleh segitu lama nggak masuk. Nah, pas saya ngulang itu ujiannya hampir nggak lulus saya. Jadi saya stres, nggak ada. Kayaknya kok ada halangan terus ya di bedah. Tapi saya bersyukur saya nggak ngambil bedah. Kalau jadi bedah sekarang, aduh berat sekali ya untuk operasi dan lain-lain. Di daerah saya lihat di Mersam itu saya lihat anak-anak kok banyak yang butuh dokter anak ya. Sedangkan ilmu saya waktu itu saya rasa kurang ya. Saya lihat beberapa anak saya nggak tahu diagnosisnya. Saya mesti kirim ke Jambi dan akhirnya saya tahu diagnosisnya. Ada anak yang datang dengan gusinya berdarah, bengkak-bengkak merah gitu. Saya pikir apa nih penyakitnya? Kok saya nggak pernah tahu waktu sekolah dokter. Ternyata saya baru tahu itu leukemia. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu yang saya nggak tahu. Saya pikir saya mesti belajar nih. Kalau saya lihat piramida penduduk itu, anak itu kan di posisi bawah ya, artinya paling banyak, semakin ke atas, makin usia ke atas itu makin kecil piramidnya. Jadi saya pikir pasti dokter anak dibutuhkan banyak nih. Jadi saya mau jadi dokter anak aja. Di samping saya juga senang hubungan sama anak-anak ya. Kalau ketemu anak-anak kan bisa happy terus. Anak-anak kan nggak pernah susah. Nggak kayak orang dewasa banyak pikiran. Corona stres, ada masalah keuangan stres. Kalau anak-anak kan nggak ada punya pikiran begitu. Jadi begitu Pak Handoko, cerita saya sedikit. Oke, ada satu poin yang menarik, Prof. Ya, profesor mau masuk SMP nggak diterima, profesor masuk di FKUI nggak diterima gitu ya. Dan satu kalimat yang saya tangkap adalah masa nggak bisa sih. Ya ini sebuah kalimat yang sangat luar biasa yang harusnya dimiliki oleh orang-orang ya, bahwa kalau kita itu punya determinasi terus kemudian mengatakan ini dengan semangat positif, masa nggak bisa sih, itu pasti dalam kehidupannya akan berhasil, seperti juga Profesor Dr. Hanifah Osfari ya, yang boleh dibilang nih kalau mau ketemu aja antrinya luar biasa itu kalau bisa ketemu ya Bro. Terima kasih. Nah terus kemudian cerita sedikit lagi Bro, tadi ceritanya kita kan tadi cerita soal bagaimana masa lalu ya Prof ya. Bagaimana kalau sekarang gini Tos ya, kan saya ingat nih Prof, saya itu hadir di pengukuhan profesor dan ingat sekali bahwa profesor itu pidato profesor tentang transplantasi hati anak. Ya, boleh cerita sedikit Prof, saya punya catatannya sih tanggal berapa gitu kan, dan videonya sempat dipakai buat publikasi Prof. Silakan Prof. Jadi pas pengukuhan profesor ini kan sesaat menjelang pandemi ya Prof, betul ya? Silakan Betul, Prof. betul Pak Handoko itu, aduh bersyukur sekali ya. Karena sesudah itu nggak lama pandemi nggak bisa lagi tuh promosi seperti itu Pak Handoko. Orang nggak bisa ketemu lagi yang dengan seperti yang Pak Handoko hadir waktu itu ya. Jadi memang saya bidang saya kan hati ya, saya di
gastrohepatologi, saya mengajar di bidang itu, tapi saya lebih banyak mengurus pasien-pasien hati anak. Jadi mulanya itu Pak Handoko, kita itu ada pasien-pasien yang bayi-bayi kuning, bayi kuning seperti itu kalau kita tolong waktu itu, sebagian itu ada yang diagnosisnya namanya atresia biliar. Atresia biliar itu hatinya kan mengeluarkan empedu. Empedu perlu saluran untuk mengalirkannya ke usus. Nah, saluran empedu ini buntu. Akibatnya karena buntu, empedu yang di dalam hati nggak bisa mengalir ke usus. Nah, empedu yang tertahan di hati itu dalam waktu cepat bisa merusak. Bayangkan anak-anak yang usia 3 bulan saja, dia sudah bisa kerusakan hatinya hebat sekali, yang kita sebut sirosis hati. Hatinya itu sudah menjadi seperti berbongkol-bongkol gitu. Jadi udah menjadi kerusakan hebat. Dalam waktu nggak berapa lama, umur 7 bulan, 8 bulan, dia perutnya bisa isi air, kadang-kadang dia bisa muntah darah. Dan hal-hal itu yang kami hadapi setiap hari, hampir setiap kali buka poliklinik di RSCM. Teman-teman dokter lain cuma bilang, waduh Cici, obatnya cuma itu aja, masa nggak bisa sih diobatin dengan cara lain? Nah ada caranya, tapi kita mesti transplant. Sebetulnya sebelum transplant ada yang disebut dengan operasi kasai untuk anak-anak seperti ini. Tapi masalahnya kita selalu terlambat mendapatkan anak seperti itu. Masyarakat nggak tahu bahwa kuning itu harus cepat dibawa. Kalau kuning jangan dianggap kuning biasa, kalau sudah lebih dari usia 2 minggu itu harus ke dokter. Nah itu seringkali diabaikan, apalagi melihat BAB, buang air besar, tinjanya itu biasanya berwarna putih, nah, seperti dempul. Nah kalau itu terlewat, satu-satunya jalan untuk kita bisa menolong anak seperti itu adalah dengan cara transplantasi hati. Nah transplantasi hati waktu zamannya saya itu sesuatu yang sangat mahal dan di luar jangkauan kita, karena pada saat itu orang bilang buat apa sih transplant hati? Itu kan hanya satu yang buang-buang uang, hanya sesuatu mercusuar lah, proyek mercusuar. Nah, tapi kami dengan cara seperti ini mulai berpikir ya, kalau kita nggak ada sesuatu yang kita buat, anak-anak kita tuh bayi-bayi itu meninggal satu persatu di depan kita, dan kita lihat betul-betul frustasi. Jadi saya kira frustasi melihat bayi kuning kita nggak bisa tolong, frustasi melihat bayi kuning yang muntah darah, frustasi melihat bayi kuning yang makin buruk gizinya di depan kita tanpa kita bisa apa-apa, itu membuat kami menjadi prihatin. Ya, pasti harus ada sesuatu yang kita lakukan. Dengan adanya problem yang nggak bisa diselesaikan ini yang membawa kita untuk bisa memikirkan sesuatu. Ditambah dengan suatu momen yang penting pada saat itu, kita memikirkan bahwa kita mesti bisa, tetapi kita nggak bisa. Ada pasien kita satu yang harus pergi ke tempat lain untuk transplantasi hati. Nah, maka kita mulai berpikir. Saya waktu itu mengajak 3 teman, satu dokter bedah, dokter Sastiono, terus ada dokter anestesi, kita perlu anestesi, itu dokter Andi Ade, dan dokter Ari ICU anak itu dokter Anton Pujiadi. Kami rapat di kamar berempat, kita bilang kita mesti berbuat sesuatu. Mau nggak? Kita setuju nggak buat bersesuatu, buat menolong anak-anak seperti ini, anak-anak yang butuh transplant. Akhirnya dapat kesepakatan bahwa kita setuju. Kita bikin rencana jangka pendek, kita bikin jangka panjang. Dalam satu kali rapat itu kita langsung kita buat strategic planningnya seperti apa, kita buat roadmap-nya seperti apa. Dan satu langkah yang kita lakukan waktu itu adalah kita gaji pribadi berempat, satu orang koordinator transplant untuk mengatur semuanya, karena kita butuh manajemen, kita butuh aturan-aturan, kita butuh SOP, kita perlu buku pedoman. Jadi kita untuk buat itu kita perlu asisten, kita perlu sekretaris. Setelah dibuat itu, dan pada saat itu Direktur Utama Prof. Akmal Taher
dan Dekan FKUI juga setuju, Prof. Ratna Sitompul setuju, mendukung. Akhirnya dukungan-dukungan berdatangan, dan akhirnya kita bisa transplant hati. Pertama kerjasama dengan Zhejiang University di China, lalu dengan Singapura, kemudian terakhir dengan Jepang, Prof. Morio Kasahara, dengan Singapura Prof. Prabakaran, di Jepang dengan Prof. Morio Kasahara, dan akhirnya kita bisa mandiri. Akhirnya sekarang ini kita operasi sendiri bersama tim di RSCM FKUI. Gitu Pak Handoko ceritanya. Luar biasa. Saya juga mau garis bawahi satu lagi, kan ada kebutuhan, Bro. Ada sebuah kesedihan melihat bayi-bayi kuning, terus kemudian bermasalah dengan hatinya, dan kemudian mahal-mahal sekali gitu kan. Terus kemudian Profesor menggalang teman-teman untuk melakukan itu. Dan sadar atau tidak sadar, sebetulnya Profesor tadi juga mengatakan sekali lagi, masa nggak bisa sih kita berbuat sesuatu buat mereka. Betul ya Prof ya. Jadi paling nggak sudah 3 nih Prof. Yang berawal dari sebuah niat suci, yang berdasar kemudian dikuatkan dengan kalimat yang sangat sederhana, masa nggak bisa sih. Itu ya Prof. Betulkah Prof? Ya. Oke, sekarang cerita yang lain. Nanti kalau nggak jadi sedih Prof. Ya. Saya itu juga pernah datang ini saya benar-benar hari itu saya bilang Prof, saya waduh gawat ini. Acara hari ini banyak banget nih Prof gitu kan. Saya masih ingat banget itu. Tanggalnya adalah 11, bulannya adalah November, tahunnya adalah 2011 atau 11 11 11, dan jamnya adalah 11 lewat 11 dan 11 detik. Waktu itu adalah peresmian Kiddy Care Center. Pasti ingat dong Prof ya, yang di Sunter ya. Nah, mungkin ya kalau saya hafal nih Prof ke sana karena sebelumnya lihat, terus kemudian ngobrol, diskusi dengan profesor gitu kan. Prof, boleh nggak cerita? Sebetulnya apa sih yang unik atau apa sih yang spesial daripada Kiddy Care Center? Karena isunya, Prof, maaf ini saya mesti cerita isunya. Isunya anak yang nggak sakit pun pengen datang. Kok bisa? Anak-anak biasanya takut ke klinik, kok ini nggak sakit pun pengen ke klinik. Silakan, Prof. Jadi kalau isunya tadi salah juga sekaligus disangka ya, Prof. Monggo. Terima kasih Pak Handoko. Jadi sebetulnya Kiddy itu bermulai dari mimpi aja Pak Handoko. Mimpi kita harus punya klinik anak yang bikin anak senang datang, bikin anak merasa dia nggak ke tempat klinik atau rumah sakit, tapi kita bisa membuat anak senang walaupun dia sakit, dia akan datang ke rumah sakit, ke klinik dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Jadi paling tidak itu sudah 50% dulu dia sembuh kalau dia senang gitu, kalau dalam keadaan sakit. Lalu kita pikir bahwa dari pengalaman praktek sebelumnya saya melihat bahwa ada anak-anak yang datangnya untuk vaksin, tapi kemudian beberapa hari kemudian dia datang sakit gitu ya, batuk pilek, atau dia ada demam gitu ya. Jadi ini suatu anak saya mulai pikir ya, kenapa kita nggak bikin ya satu klinik yang bisa bisa melindungi anak-anak ini dari hal seperti itu. Kalau Pak Handoko baca di rumah sakit itu ada tulisan anak di bawah 12 tahun dilarang berkunjung. Kenapa ada tulisan seperti itu? Karena memang anak itu imunitasnya nggak seperti dewasa. Kalau anak-anak sama dengan dewasa, berarti dia boleh masuk rumah sakit. Namanya juga rumah sakit gitu ya, rumah yang tempatnya orang sakit gitu ya. Jadi saya pikir kita perlu bikin satu klinik yang bisa melindungi itu semua, bahwa anak itu terlindungi, dia bisa tetap sehat walaupun datang ke klinik gitu ya. Bagaimana caranya? Karena itu kami bermimpi untuk membuat klinik yang memisahkan antara anak yang bisa dengan penyakit yang bisa menularkan dan anak yang bisa yang sakit gitu, supaya mereka berdua nggak bercampur. Tapi ini sebetulnya mudah diucapkan, Pak. Tapi ternyata waktu saya terapkan, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena memisahkan dua itu berarti sebetulnya membuat dua klinik jadi satu, Pak.
2 klinik jadi satu, dia harus digabungkan jadi satu. Jadi apa artinya? Dia harus punya ruang tunggu terpisah, dia mesti punya ruang periksa yang terpisah, dia mesti bisa diatur supaya mereka nggak bertemu. Nah, ini bukan satu yang gampang karena orangnya juga mesti 2 set. Tempat tunggunya mesti 2 set, kamar kamar sakitnya juga 2 set. Ini bukan satu yang mudah pada saat melakukannya. Tapi karena sudah apa ya, keinginan ya, mimpi ya, kita nggak pikir lagi, pokoknya kita buat aja. Sampai yang orang lain yang bilang ini ide gila katanya, kok bisa mau bikin begini. Nggak apa-apa, jadi jadi orang bilang pertama nggak apa-apa. Tapi saya pengen bikin sesuatu yang berbeda gitu supaya ya anak-anak itu bisa datang dan senang, yang sakit bisa diobati, yang sehat bisa tetap sehat, bahkan lebih sehat gitu. Nah, akhirnya kita buatlah konsep seperti itu untuk KidiCare. Nah, pada saat sebelum pandemi kami membagi 2 tempat itu, yaitu tempat yang untuk anak-anak yang dalam tanda kutip sehat, tidak menular. Kalau sakit pun sakit yang tidak menular. Seperti misalnya ada kelainan kulit, itu kan nggak menular kalau yang alergi. Dan anak-anak yang betul-betul sakit. Tapi di era pandemi kami membuat 3 ruangan, malah 3 ruangan terpisah, yaitu ruangan yang tidak menular, dan yang kedua yang sakit ini kita bagi 2 lagi, sakit tanpa demam dan sakit demam. Jadi mereka tidak boleh ketemu yang demam dengan yang tidak demam. Itu apa yang kami lakukan, dan juga pada saat pandemi misalnya kami membuat mereka nggak ketemu. Bagaimana caranya? Tadinya udah di ruangan tertentu menunggu, dan kita pikir ini bahaya nih kalau sampai nunggu ketemu orang banyak. Jadi punya ide, bikinlah tunggu di mobil. Tunggu di mobil aja, mereka ruang tunggunya saya pindah dari ruang tunggu yang tadinya di lantai 2, sekarang ada di mobil masing-masing. Nah, ini seperti inilah kita dalam usaha melindungi anak itu bagaimana caranya. Tapi sekali lagi Pak, itu gampang ngomongnya Pak, menunggu di mobil itu gampang ngomongnya. Pada saat dilaksanakan itu nggak segampang itu Pak, karena kalau pasiennya cuma 1-2 gampang Pak, kita panggil orangnya gampang. Tapi kalau orangnya udah puluhan, Bapak mau panggil si A, kita nggak tahu mobilnya yang di mana Pak, dia parkir di mana nggak tahu Pak. Makanya kita mesti bikin apps. Maka kami bikin apps Pak, namanya Kids, KITZ. Kami bikin Kids itu bisa memanggil pasien di mobil masing-masing. Mereka tahu urutan kapan dia harus masuk, dia tunggu berapa lama lagi, dan dia bisa dipanggil lewat itu, dan mereka bisa tahu waktunya sekarang harus masuk. Jadi semua diatur dari apps, pendaftaran kita atur lewat apps. Jadi mereka masuk betul-betul hanya untuk timbang, periksa dokter, keluar lagi secepatnya. Itu yang kami buat. Kami membuat klinik yang membuat anak itu aman. Nah, ini yang kami lakukan di frontnya. Di belakangnya adalah kami membuat sistem untuk dokter itu bisa bekerja sama sebagai tim, Pak. Itu nggak biasa, karena dokter itu biasa bekerja mandiri. Tapi di tempat kami buat supaya semua pasien itu bisa ditangani secara bersama-sama. Karena itu kami bikin SOP yang standar. Kalau keadaan begini kita mesti begini, kalau untuk vaksinasi kita punya kesepakatan bersama yang kita buat bersama, dan itu bukan soal gampang juga Pak, karena menggabungkan itu semua kami perlu tiap bulan rapat bulanan untuk melakukan persamaan pendapat supaya persepsinya sama, dan karena itu nggak masalah mau datang ke dokter manapun, kita punya database yang terhubung. Jadi satu pasien itu akan terhubung dalam database yang semua dokter bisa lihat riwayat sebelumnya itu. Jadi kira-kira gitu Pak, kita buatlah satu klinik yang untuk anak-anak kita supaya senang, ibunya senang, dan dokternya juga senang Pak. Terima kasih Pak Handoko, ceritanya begitu. Itu yang bikin anak-anak nggak sakit pun pengen ke klinik ya dok ya. Itu yang cerita bukan dokter loh, yang cerita itu ibu dari pasien dokter bilang itu orang anakku nggak sakit aja pengen ke klinik KidiCare Center katanya. Dan saya masih ingat bayangannya bahwa masuk itu dok ya, itu ada kayak gerbong kereta gitu ya untuk pendaftaran ya dok. Betul. Yang dokter kasih kayak tangga sedikit biar kalau anak kecil itu ibunya sedang mendaftar, terus anak tadi pengen lihat, kalau biasanya dia ketutupan meja, tapi dengan itu dia bisa lihat ya apa yang dilakukan ibunya. Dan itu bikin anak itu happy ya dok, nggak terus menjadi objek tetapi menjadi subjek. Lepas dari masalah ditulis apa nggak tahu, tapi tetap aja lebih happy ya dok ya.
Luar Betul. biasa ya, ya luar biasa. Baik. Oke. Saya sendiri juga kalau di situ berasa kayak di mall sih dok sebetulnya. Ya, ya, ini yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang karena ini menjadi judul kita, Prof ya. Eh, kan pandemi ini sudah berjalan, boleh dibilang 16 bulan kali ya Prof ya. 16 bulan dan masih belum tahu kapan akan berakhir. Ya ini orang-orang tua bertanya, bagaimana sih menjaga anak kita agar terhindar dari COVID-19? Silakan Prof. Ya Pak Andoko, jadi saya kira ini saya berpikir keras juga ya dari awalnya pada waktu bulan 1 itu Januari 2020 itu berita-berita mengenai virus ini sudah beredar tapi belum masuk ke Indonesia. Pada saat itu juga saya udah berpikir bagaimana ya kita supaya bisa tetap sehat di masa pandemi ini. Saya pikir yang paling penting adalah kita mengetahui dulu siapa musuh kita gitu ya. Kalau lihat ya, virus ini kan sangat kecil Pak, sangat kecil. Bakteri aja kita nggak bisa lihat, tapi kalau pakai mikroskop masih bisa lihat. Mata telanjang nggak bisa lihat. Virus ini pakai mikroskop biasa nggak bisa kelihatan, pakai mikroskop elektron baru kita bisa lihat. Jadi ini satu musuh yang tidak terlihat, tapi dia bisa berada di sekitar kita tanpa kita tahu. Sebenarnya saya ingat-ingat ya, dulu pada saat saya begitu, saya teringat tuh, saya baru nonton tuh, namanya film Bird Box. Mungkin kalau ada yang mendengarkan pernah nonton Bird Iya. Box. Pak Andoko pernah Pak, nonton nggak Bird Box? nonton, tapi kayaknya rada horor bukan Prof? Atau thriller paling enggak ya? Iya, itu film memang sebenarnya ya saya pikir waktu itu saya pengen nonton aja, jadi saya lihat Oke, betul silakan cerita. Ya. Sandra Bullock yang pemainnya itu kan, jadi wah udahlah nonton ini aja lah karena lagi stres nontonlah sore-sore gitu. Di film itu ada satu musuh yang tidak terlihat juga, ya katakanlah mereka katakan virus ya. Itu di Bird Box itu musuhnya itu nggak terlihatnya. Sandra Bullock punya 2 anak yang harus dilindungi. Semua orang yang melihat creature itu, benda makhluk itu yang disebut virus itu mati. Karena itu mereka mesti pakai penutup mata, blindfold ya, blindfolded ya. Kalau nggak pakai blindfolded pasti mati. Karena kalau lihat mati. Nah beda sama kita justru nggak melihat pun bisa mati nih, lebih bahaya lagi. Itu kalau lihat baru mati. Tapi kalau kita melihat mati, kita tidak melihat pun mati. Jadi bagaimana supaya nggak mati? Kita pakai masker, Pak. Kalau di Bird Box orang bisa hidup karena pakai blindfold, pakai penutup mata. Kita kalau dalam kondisi virus seperti ini, corona ini, kita bisa hidup kalau pakai masker, Pak. Bedanya satu pakainya di mata, sekarang pakainya di hidung dan di mulut. Karena ini jalan masuk untuk virus itu nyerang. Blindfold, kalau yang di bird box masuknya lewat mata. Kalau sekarang masuknya lewat udara, lewat hidung dan lewat mulut. Makanya kalau virus ini bisa terhirup, bisa juga termakan. Makanya jagalah 2 rongga jalan masuk yang 2 penting ini. Jaga hidung, pernapasan, jaga mulut untuk jangan sampai masuk virusnya. Jadi kira-kira ini satu, saya merasa dapat pencerahan bahwa kita harus jaga ini, harus jaga betul untuk menjaga ini dengan cara sedemikian. Karena itu pertama yang harus kita lakukan adalah kita bagaimana tidak terkontak dengan virus. Virus ini karena nggak bisa kita lihat, dia bisa ada di mana-mana, bahkan di tempat yang kita tidak sangka. Nah, kebanyakan kita merasa kalau keluar kan masa sih ketemu virus, bisa aja nggak ada di sini. Masalahnya kita nggak bisa lihat, dia bisa datang tiba-tiba di tempat yang tidak tahu. Teman saya bilang begini, orang yang bisa menipu Anda adalah orang yang Anda percaya. Analoginya, kita bisa terkena virus dari tempat yang kita tidak sangka-sangka, dari tempat yang kita sangka aman. Makanya yang paling baik, yang pertama kali harus kita usahakan adalah tetap tinggal di rumah. Anak-anak
Jangan sampai dibawa keluar, apalagi sampai makan di luar. Kalau sampai terpaksa harus keluar, jagalah dua jalan masuk tadi, yaitu hidung, pernapasan, dan mulut. Kalau terbuka, itu jalan masuk yang paling baik untuk kita terserang. Karena itu usahakan dua itu betul-betul dijaga. Jadi kalau bisa jangan keluar lah. Kalau sampai terpaksa keluar, pakailah masker yang betul. Pakai masker yang betul, jangan bocor, pakai face shield kalau perlu. Secepat mungkin balik lagi ke rumah, karena itulah tempat yang paling aman di dunia ini. Tempat yang paling aman saat ini hanyalah di rumah Anda sendiri. Tapi di rumah pun bisa jadi tidak aman kalau kita tidak jaga rumah kita bisa steril dari virus. Kenapa bisa begitu? Karena kita punya titik lemah lain, Pak Handoko. Biasanya kita sendiri sudah jaga, tapi ada titik lemah lain. Misalnya di rumah kita itu ada yang keluar masuk, ada yang mesti beli makanan keluar, ada orang mengantar makanan ke rumah kita. Itu semua titik lemah. Kalau ada orang di rumah kita yang tidak sama proteksinya dengan yang kita lakukan, itu titik lemah. Makanya orang di rumah kita itu harus diedukasi supaya mengerti hal ini juga. Kita mengerti, orang rumah kita nggak ngerti, nggak ada gunanya. Karena itu titik lemah. Kalau kita punya pengemudi mobil di rumah, dia harus tahu, dia harus ngerti betul bahwa ini nggak boleh jadi titik lemah. Kalau ada pembantu rumah tangga kita yang membantu kita, dia harus ngerti juga. Karena kalau dia kena, kita kena juga. Makanya nggak heran saat ini kalau satu kena, satu rumah bisa kena. Jaga semua ya, jadi jaga yang masuk, jadi jangan sampai kecolongan di situ. Ketiga, kalau ada makanan kita beli dari luar, jangan lupa kita panaskan dulu ya supaya mati, karena itu bisa masuk melalui mulut kita juga. Juga pegangan tangan, karena itu bisa juga masuk melalui mata sebetulnya. Kalau kita pegang benda yang kena, dia kena selaput lendir mata, dia juga bisa masuk lewat jalur itu. Jadi daerah segini nih kita mesti jaga untuk bisa kita aman. Nah, kalau kita keluar, jangan lupa sering cuci tangan atau bawa semprot untuk antiseptik. Kalau kita berada di ruang tertutup, ya anak kita bawa. Kalau anak itu sebaiknya nggak usah dibawa-bawa keluar sekolah sih, sampai saat ini sebaiknya masih di rumah ya, sampai kita semua bisa mengatur bahwa sekolah itu aman, saya kira. Jangan usahakan jangan sampai kita di ruang tertutup terlalu lama ya. Kalau bisa, kalau terpaksa bekerja orang tuanya, jangan makan di tempat yang tertutup ya. Itu sangat berbahaya. Kenapa saya ngomong ini untuk anak? Karena anak itu kebanyakan tertular dari orang tuanya. Jadi kalau mau melindungi anak kita tidak tertular, jagalah orang di sekitar anak itu. Jaga semua orang di sekitar anak, termasuk papa mamanya, jangan sampai tertular. Karena nggak ada gunanya kita perlindungin anak di rumah terus, tapi orang tuanya yang bawa dari luar masuk ke dalam rumah virus ini. Jadi titik lemah semua mesti jaga. Dengan cara demikian, mudah-mudahan Tuhan menolong kita bisa terhindar dari virus corona ini, Pak Handoko. Wes, luar biasa. Jadi saya rasa ini ada banyak yang mesti digarisbawahi. Dan menarik sekali tadi dokter cerita soal bird box ya. Selagi dokter bicara tadi saya sempat googling juga terkait dengan bird box untuk berusaha untuk merecall lagi itu ceritanya apa. Terus kemudian saya kepikiran satu, Prof. Kalau tadi bird box sebagai analogi, kalau di bird box itu matanya yang ditutup agar supaya tidak mati. Kalau sekarang ini corona mulutnya ditutup agar supaya tidak mati gitu kan. Dan tadi tentu saja ada tambahan-tambahannya. Terus kemudian dokter sebetulnya menceritakan satu hal yang menarik adalah hati-hati sama kalau tadi pakai analogi bird box, sekarang pakai analogi kuda Troya barangkali ya dok ya. Kita udah bikin perlindungan, tahu-tahu kita ada yang lengah masuk, tahu-tahu bikin mati semua di dalam keluarga, begitu ya dok ya. Jadi tadi boleh ini nggak dok lebih ditekankan. Ini kan banyak orang nih yang akhirnya katanya klaster keluarga. Kenapa? Karena orang kadang-kadang suka melihat bahwa yang namanya virus itu
ada kastanya. Jadi kalau keluarga sendiri ya mestinya nggak bervirus. Padahal sebetulnya sumber penularan, atau mungkin dari sisi dokter deh, kalau kalau saya yang ceritakan, orang siapa sih lu kok cerita, tapi kalau seorang Profesor Dokter Hanifah Aswari tentu saja beda. Coba dok, kira-kira ditekankan lagi, kuda Troyanya itu apa aja dok? Selain kalau kita nggak keluar ya, nggak keluar itu kan sebuah upaya bahwa kita berlindung di rumah sendiri. Tetapi kuda Troyanya ini yang bisa bikin menembus dan kemudian akhirnya menyebabkan penularan ini apa aja, selain tentu aja mungkin ada yang terpaksa harus keluar untuk mencari nafkah, pergi kantor dan sebagainya. Silakan Prof. Ya, masalah dengan virus ini yang lain adalah orang yang terkena virus tidak langsung ada gejala, Pak. Jadi sebenarnya bukan cuma virus corona, penyakit-penyakit lain juga begitu. Dia kalau masuk, dia belum langsung menimbulkan gejala. Yang kita sebut orang itu dalam masa inkubasi penyakit. Nah, corona ini kira-kira sekitar 5-7 hari lah inkubasinya. Jadi orang yang terkena itu 5-7 hari awal itu nggak ada gejala apa-apa. Nah, orang ini dalam waktu cepat, biarpun belum bergejala, sudah bisa menularkan orang lain, Pak. Jadi kadang-kadang orang bilang OTG ya, orang tanpa gejala. Tapi orang tanpa gejala bisa terjadi dia tanpa gejala untuk sementara, atau betul-betul dia orang tanpa gejala untuk seterusnya. Karena dia memang sistem imunnya bisa menahan virus ini. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kalau kita lihat sekarang ini positivity rate kira-kira 40%, hari ini, artinya kalau kita ketemu 10 orang itu, Pak, kira-kira 4 orang itu sudah bawa virus, Pak. Jadi inilah yang kita mesti sangat hati-hati bagaimana caranya kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita. Kalau kita keluar, hati-hati sekali. Karena begitu keluar, kita terpapar, mempunyai resiko untuk bisa terpapar virus. Ada orang-orang yang nggak bisa, mau nggak mau, mesti terpapar, maksudnya bisa beresiko seperti itu. Orang-orang seperti tenaga medis, termasuk saya, mau nggak mau mesti keluar untuk menolong orang. Tapi semua dengan resiko dan semua dengan resiko yang kita mesti hadapi, tetapi yang kita bisa lakukan adalah meminimalkan resiko itu. Karena itu, kalau sampai keluar, Anda mesti tahu bahwa Anda sedang berpotensi membawa itu ke rumah. Anda berpotensi membawa virus di badan kita sendiri dan bisa menularkan anak-anak kita. Istri, kalau suami, kalau istri dia bisa menularkan suami, menularkan anak-anak juga. Karena itu kita mesti jaga semua titik lemah. Semua titik yang tadi Pak Handoko katakan sudah paling gampang kita mau datang. Kasih nggak? Masa nggak percaya sih? Saya kan sehat. Saya kan nggak apa-apa. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi kuda Troya. Hal-hal yang kita percaya nggak apa-apa itu yang bisa bahaya. Karena itu menurut saya sih dalam beberapa waktu ke depan ya, paling nggak sampai Agustus, mungkin bisa lebih lama lagi. Jagalah itu kuda Troya, jangan masuk. Jaga. Biarpun orang yang Anda percaya sekalipun jangan masuk. Karena itulah yang kita harus jaga. Karena di tempat kita sungkan, di tempat kita merasa nggak enak, di situ kuda Troya bisa masuk. Saya kira gitu Pak Handoko, supaya lebih jelas. Jadi kalau melihat itu, musuhnya yang utama sebetulnya diri sendiri ya Prof ya. Bagaimana kita bisa jaga, gimana kita bisa itu gitu ya. Kita jaga tidak keluar, kan kadang-kadang keluar itu bukan karena kebutuhan, karena bosan. Ya, terus kemudian kita juga kemasukan gara-gara kita nggak enak sama orang gitu kan, musuhnya sebenarnya diri sendiri. Kalau tadi dokter pakai film Bird Box, terus kemudian kita angkat kuda Troya, barangkali sekarang boleh satu film lagi dok nih, Enemy at the Gate barangkali. Wah, iya. Wah, itu serem ya. Jadi musuhnya Serem. itu kayak sniper gitu dok, nggak kelihatan atau mati gitu ya dok. Jadi hari ini kita membahas film tampaknya, tapi mungkin waktu working from home atau
apapun from home bisa dipakai buat tontonan kali ya Dok ya, tadi Bird Box, ya. Betul. Tunggu saya lagi nyari Nitrogen itu dulu saya baca bukunya atau nonton filmnya dia. Terus kemudian satu lagi mungkin Enemy at the Gate kali ya. Jadi musuhnya tuh kayak sniper gitu kan. Musuhnya kayak sniper setiap kali itu mengincar. Begitu kita lengah, kena aja gitu ya. Jadi bukan bukan kehebatan musuhnya, pasti musuhnya hebat gitu kan. Tetapi yang bikin kita mati bukan karena musuhnya memang hebat, tapi karena kelengahan kita sehingga itu pantas untuk ditonton ya Prof ya. Bagus, bagus sekali Pak. Animate at Gate, saya nonton, saya juga lihat, waduh, ini musuhnya luar biasa. Tapi saya berpikir begini Pak, Ya, kalau kita menghadapi suatu masalah, ya, yang bisa kita ubah itu bukan masalahnya Pak, tapi ya, kitanya. kitanya. Kitanya harus berubah. Kalau Ya, kita menghadapi musuh yang berat itu, kalau kita berusaha mengubah musuhnya, susah Pak. Bagaimana cara susah. mengubah Di virusnya? luar kekuasaan kita Bukan ya Prof. kekuatan kita, yang bisa kita Ya, ubah kan sebenarnya diri kitanya. sendiri, betul. Kenapa bisa membunuh agent yang bisa nembak dari jauh pada enemy of the gate itu? Karena dianya berubah. Orang Ya, yang menyerang itu berubah, dia cari cara supaya bisa tembak. ya, Dia bisa tahu musuhnya bagaimana, dia bisa bisa cari. Dia yang berubah. Karena itu pengetahuan tentang film ini juga bisa membuat kita berpikir ya bahwa kalau kita mau survive, kita harus berubah. Masalahnya untuk berubah itu nggak gampang, Pak. Saya bisa merasakan sendiri bagaimana orang yang biasanya keluar bisa olahraga tiap hari, terus sekarang nggak boleh, mesti olahraga di rumah tuh sumpek sekali, nggak ada yang mau, nggak ada yang enak. Anda pakai masker, pertama kali saya pakai masker itu saya pakai masker N95 Pak kalau ke rumah sakit. Waduh itu sumpek sekali. Lalu saya ketemu teman saya bilang, dia tanya, kamu dapat N95 dari mana? Saya bilang saya ada. Bagi dong katanya. Tapi kamu mau pakai N95 ini? Sumpek loh, nggak enak saya bilang. Dia bilang saya nggak apa-apa, saya mau pakai katanya. Kenapa? Saya bilang, gini katanya. Saya pernah tuh waktu sedang SARS flu burung di Singapura, ya, saya pakai ya, pendidikan kata teman saya. Jadi saya pakai itu nggak apa-apa. Nggak sumpah kamu. Aduh, katanya. Serasa ketakutan saya sama virus itu membuat saya nggak ada sumpah sama sekali. Dia bilang. akhirnya Awal-awal kembali sumpah, ke diri sendiri. lama-lama itu hal yang biasa. Nah, Ya, kita ini kadang-kadang nggak mau susah di awal, Pak. Kita pengen enak terus. Padahal keadaan udah nggak membuat kita bisa enak terus. Kita harus berubah, kita harus jaga. Pakailah masker yang betul. Nggak enak memang. Siapa yang bilang pakai masker enak? Nggak enak. Tapi itu musuh kita seperti itu. Kalau nggak mau pakai, ya kita nggak bisa selamat. Jadi mau nggak mau kita harus pakai. Pakai perlindungan yang baik. ya, Ya di sini justru menurut saya, aduh kadang-kadang kita ngeluh, aduh kok nggak enak. Iya betul, tapi Anda tahu nggak kalau nggak pakai itu lebih nggak enak lagi. Kalau sampai sakit nggak lebih nggak enak lagi. ya. Itu yang kita mesti Dan, pikirkan. dan nyesalnya selalu belakangan ya Prof ya. Betul. Coba waktu itu gitu ya. Oke. Prof, Iya, mumpung lagi cerita soal masker, Prof, boleh nggak? Karena belakangan kan ada beredar bahwa maskernya didobel atau mungkin masker ini baiknya. Tadi kan Prof sempat menyebut N95, terus kemudian saya rasa meskipun ya, meskipun banyak beredar, tapi kan yang beredar itu kadang-kadang suka akurasinya kurang, suka mungkin udah barang, misalnya infografis sudah barang lama, tapi baru dapatnya sekarang, sehingga sudah uh, nggak up to date lagi, gitu kan. Mumpung sekarang kita ada di sini, mumpung yang hadir hari ini adalah Profesor Doktor di bidang kesehatan anak dari universitas yang sangat ternama. Silakan Prof, cerita sedikit tentang masker barangkali Prof. ya masker ini kan ada banyak jenisnya Pak. Tapi sebagian besar kita bisa kelompokkan jadi 3 lah yang besar itu. Meskipun ada juga masker scuba yang tipis itu sebenarnya nggak nolong sama sekali untuk keadaan seperti ini. Ada yang kita kenal sebagai masker kain. Masker kain itu kira-kira perlindungannya, filtrasinya itu hanya kira-kira 30-60%, Pak. Jadi kalau kita pakai masker itu, kira-kira 70 atau sampai 30% itu tetap masuk virusnya, bisa tembus ke kita. Kalau kita pakai masker bedah, masker yang warnanya kadang-kadang kita lihat hijau atau biru, 3 ply ya, jangan pakai yang 2 ply ya, pakai 3 ply, itu perlindungannya kira-kira
80%, Pak. 60-80%. Lalu ada lagi masker medis yang lain yang dipakai dokter biasanya itu N95 atau KF94, ada juga yang pakai KN95, itu semua setara. Dia bisa memfilter kira-kira 94-95%. Artinya apa? Artinya tetap ada yang masuk, Pak. Kira-kira 5-6% tetap masuk, Pak. Karena itu kita mesti tahu bahwa pakai masker pun ada yang masuk. Kalau Anda pakai masker kain, masuknya bisa 70-40%. Kalau Anda pakai masker bedah, yang bisa masuk kira-kira 20%. Kalau Anda pakai N95, KF94, yang bisa masuk kira-kira 4-6%, 4-5%, 5-6%. Nah, dengan pengetahuan itu saja, kita bisa tahu bahwa kita tuh sebenarnya nggak boleh lama-lama di luar. Karena kalau Anda terpapar lama, virusnya masuk banyak, badan belum tentu kuat. Kalau masuk dikit, mudah-mudahan badan kita masih bisa atasi. Nah, dengan pengetahuan masker yang benar ini, tidak ada gunanya kalau pakai maskernya nggak betul, Pak. Sama dengan kalau orang bilang, saya udah punya buku ini, saya udah punya buku itu, saya punya buku ini. Banyak sekali bukunya. Tapi pertanyaannya, dibaca nggak tuh buku? Dipakai nggak itu buku? Masker juga begitu. Anda tahu tentang masker, tapi Anda pakai yang benar nggak maskernya? Kalau Anda pakai masker bocor, atau Anda pakai masker di bawah hidung, atau kadang-kadang ditaruh di sini, atau kadang-kadang dipegang-pegang, atau diturun-turunkan, atau kalau kadang-kadang ada saya lihat orang kalau mau nanya, dia turunin dulu karena mau ngomong, terus ditutup lagi. Itu pakai maskernya nggak benar. Mau pakai masker apapun nggak ada gunanya. Nah, ini yang kita mesti perhatikan kalau pakai masker harus yang betul. Sekarang pemerintah udah mengeluarkan kalau pakai masker pakai double. Pakailah masker bedah di dalam, pakai masker kain di luar. Apa gunanya? Gunanya sebenarnya double proteksi. Satu masker bedah di dalam ditambah masker kain lagi. Jadi kan sebenarnya double proteksi. Ada proteksi masker bedah ditambah masker kain di luarnya yang ditambah. Nah, tetapi selain dari itu, dia masker kain ini mengencangkan masker bedah supaya dia bisa kuat, dia menutup rapat kalau kayak begitu. Makanya dianjurkan pakai masker kain di luar supaya dia bisa menekan supaya nggak ada yang bocor. Bagaimana yang supaya nggak bocor? Yang penting pakai masker itu harus tutup hidung sampai ke dagu, sampai di bawah dagu sini. Jadi betul-betul tutup rapat. Kalau ditutup rapat seperti ini, kita mudah-mudahan bisa nggak ada virus yang masuk. Kalau Anda mau lebih lagi proteksinya, pakailah face shield lagi. Karena itu sekaligus melindungi mata, sekaligus melindungi aliran udara yang langsung kalau kita bernapas dari depan. Sehingga itu bisa mengurangi paparan virus juga. Demikian Pak Handoko, mudah-mudahan jelas. Wow, luar biasa. Ini apa namanya, sebuah penjelasan dari seorang yang sangat qualified, sangat kredibel, ya. Tapi kita jadi serius banget nih ya, Prof. Boleh sekarang kita beralih ke yang tidak serius, tapi masih terkait dengan anak-anak, ya. Kembali ke soal pribadi saja, Dok. Ya. Ayo bandingkan ketika Prof masih anak-anak, apakah itu di Magelang enggak ya, cuma sebentar ya, di Bengkulu barangkali, dengan anak-anak di masa kini, baik sebelum maupun selama pandemi. Silakan. Ya Pak, saya lihat sih anak-anak itu kalau sekarang kesian ya, dia cuma di rumah. Saya tuh survei kecil-kecilan Pak di klinik saya tuh Pak. Saya tanya sama anak-anak, kamu kalau suruh pilih nih, baik cari anak-anak yang 5 tahun sampai 12 tahun. Nah, saya tanya begini, pertanyaan saya sederhana aja, Pak. Kamu kalau suruh pilih ya, kamu mau sekolahnya online atau offline? Ternyata Pak, kurang lebih 50% bilang saya mau offline. Lalu pertanyaan saya kedua, kalau dia jawab begitu, saya tanya, kenapa kamu mau offline? Saya pengen main, katanya. Saya pengen ngobrol sama teman. Kesian Pak, mereka stres. Ada lagi yang jawabnya, saya online itu banyak PR-nya katanya. Bayangin Pak, sekolah online tapi banyak PR-nya. Ibunya pun ngeluh karena ibunya mesti bantuin anaknya. Ini luar biasa nih ya. Mereka sekolah tapi juga sekaligus bikin double burden ya, stres dua orang tua dan anak. Saya lihat ya kalau zaman saya kecil dulu,
langkah kita itu jauh lebih besar, Pak. Kalau saya waktu kecil tuh saya bisa main layang-layang, saya bikin layang-layang sendiri, saya bikin bom apa namanya meriam bambu, saya bolongin, Meriam saya bambu ya. pakai pakai sumbu, bikin sumbunya. Belajar tuh dari teman-teman yang lain bikin meriam, meriam bambu, sudut sendiri sampai suatu saat ngebul apinya sampai alisnya kan ada sedikit yang kena nih, Pak, masih ada Ada tuh. kenangan ya. Oh, saya main, kalau hari hujan saya main hujan, saya ada tong-tong besar di bawah pancuran uh, hubungan atap tuh kan ada air yang ngalir tuh ditampung pakai tong. Saya mandi di situ, saya loncat dari atas ke bawah sampai kaki saya tuh ternyata ada bekas kaleng susu yang udah dibuka atasnya. Harusnya kan ada yang nggak tajam ya, ini kebuka atasnya, jadi tajam tuh. Saya nggak tahu, saya loncat, tuh luka kaki saya. Tapi itu satu hal yang menurut saya menyenangkan ya. Saya mesti pergi ke ada katakan semacam hutan kecil, saya cari itu kayak ceri ya, buah ceri, saya cari buah ceri, saya ambil, saya makan gitu ya. Saya lihat anak-anak dulu itu langkahnya lebih jauh dari anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang lingkungannya lebih kecil, apa namanya, langkahnya itu lebih kecil. Tapi positifnya anak-anak yang dulu itu lebih mencari sesuatu yang lebih dia hidup belajar dari pengalaman dia. Saya dengan misalnya saya dengan luka itu saya tahu, oh saya mesti hati-hati. Dengan saya kebakar tuh saya tahu, oh di sini bahaya gitu ya. Tapi anak-anak sekarang ada positifnya juga. Kalau anak dulu langkahnya panjang, tapi jangkauannya pendek, Pak. Jangkauannya pendek. Jadi yang bisa dijangkau itu orang-orang sekitar aja. Anak sekarang langkahnya pendek, Pak, tapi jangkauannya panjang, Pak. Anak-anak sekarang dia ada di rumah, tapi dia bisa berhubungan dengan temannya yang ada di satu kota, bahkan di Amerika, bahkan di Jepang, bahkan di mana aja. Jangkauannya jauh sekali. Langkahnya memang pendek, tapi jangkauannya panjang. Jadi saya kira ada lebih, ada kurangnya, Pak. Di setiap generasi ada lebih, ada kurang. Dan saya kira ini kekuatan dari anak-anak yang sekarang, dia bisa melangkah, dia bisa menjangkau yang jauh, dia bisa belajar dari siapa saja. Ada banyak sumber-sumber yang bisa diambil dari rumah sendiri. Dulu saya ingat kalau saya mau belajar itu saya mesti ke library, cari bukunya, saya baca gitu ya, atau saya mesti ke toko buku, saya beli bukunya. Sekarang nggak perlu semua itu kan. Jangkauannya cukup dari rumah aja, tapi jangkauannya kita bisa ke toko buku, kita bisa kemana saja. Saya kira menarik tuh Pak ya, bahwa dengan perubahan zaman hanya kira-kira 20 tahun aja udah bisa beda, 20-30 tahun aja bisa beda jauh ya Pak ya. Jangankan puluhan tahun tadi ya, Prof. Iya. Orang 1,5 tahun terakhir aja membuat perubahan yang berbeda total ya, dari anak-anak yang masih bisa menjadi makhluk sosial, bersosialisasi dengan pihak lain, sekarang ya bersosialisasi tapi dengan gadgetnya mau nggak mau ya, Bro. Sehingga Ya. banyak lelucon yang mengatakan zaman dulu kalau orang tua anaknya disuruh belajar megang handphone dimarahin, sekarang kalau jam belajar nggak megang handphone dimarahin gitu ya. Jadi terbolak-balik, Prof ya. Iya. Baik, ya. Oke, Prof. Jadi ini kan sudah hampir sejam, Prof ini. Luar biasa. Ya, saya. Berbagi sedikit, Prof. Jadi teman-teman semua mungkin nanti ada 1-2 pertanyaan untuk Profesor yang sebelum penutup saya akan bagikan di YouTube Anda link untuk Zoom jika Anda berkenan untuk join. Tapi jangan join jam 3 ya, jam 3:05 kira-kira ya. Saya akan postingkan. Kita akan dengar dulu cerita daripada Profesor Hanifah Oswari yang terkait pengalaman unik atau lucu atau tak terlupakan yang terkait dengan profesinya sebagai pakar kesehatan anak. Silakan, Bro. Iya, Pak. Anak itu unik ya, Pak ya. Anak itu beda lah sama orang dewasa. Kalau kita banyak ininya, Pak, banyak pemikirannya, banyak malunya, banyak takutnya ya. Kalau anak-anak polos aja ya. Dia nggak mikir panjang, dia nggak mikir ini efeknya apa. Kalau saya ngomong gini efeknya jadi orang yang bisa marah apa enggak, dia nggak pikir. Pokoknya ngomong aja karena dia merasa itu betul gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa terlalu banyak mikir juga ya. Kadang-kadang ada betulnya juga anak-anak.
dia bisa berpikir yang jauh, dia bisa berpikir punya cita-cita yang hebat. Yang kadang-kadang sebagai orang dewasa kita punya pemikiran, kita matiin sendiri tuh Pak. Kita bilang, aduh nggak usah lah, itu nggak bisa, ini, nggak ada itu, nggak mungkin gitu. Kadang-kadang dalam keadaan seperti itu kita perlu berpikir seperti anak-anak ya buat maju, saya pikir ya. Tapi berbalik ke pertanyaan Bapak, ada Pak Handoko ya, ada anak-anak yang kadang-kadang kita lihat diam, tapi ternyata dia tuh sebenarnya kalau di rumah pintar banget ngomong sama mamanya. Di depan kita diam, di depan saya diam. Ada suatu hari mama-mama cerita sama saya, mamanya bilang gini, aduh dokter saya jadi gimana nih katanya. Adiknya sakit nih yang sekarang dokter tangani nih katanya. Saya bilang sama pagi-pagi, kan saya praktek sore. Paginya saya bilang, kok kamu sakit perut ya? Ya kita ke Kidikar katanya. Kakaknya dengar, dok katanya. Kakaknya bilang, mas saya mau ikut juga katanya. Mamanya bilang, kamu kan nggak sakit. Kalau orang sakit baru bawa ke dokter katanya. Enggak mah, aku juga sakit perut sekarang mah. Aku juga sakit perut. Tolong mah bawain aku ke dokter. Akhirnya mamanya bawa juga nemenin adiknya untuk sekedar saya pegang kepalanya, saya bilang, aduh udah lama ya nggak lihat kamu, kamu dari Indo sama kamu. Ada lagi nih Pak, ada lagi anak-anak yang, aduh pikirannya sama sekali nggak kepikir sama saya. Kalau ada mama bilang, dok kalau belum ketemu sama dokter, anak saya belum sembuh, itu saya kira bukan hanya saya yang dengar, itu dokter anak hampir seluruhnya pernah mendengar kalimat seperti itu. Bahkan baru ngantri aja udah sembuh itu dok. Ya, Ada ya, yang bilang belum ketemu. baru di depan klinik aja bisa sembuh itu. Itu karena saya kira itu karena efek placebo seorang dokter ya. Ini menarik Pak. Ada dokter yang meneliti bahwa placebo, sebelum itu saya terangkan apa itu placebo. Placebo itu sebenarnya obat bohong-bohongan Pak. Sebenarnya nggak obat, mungkin tepung aja lah kalau kita pikir kasih tepung aja. Tapi dianggap sebagai obat. Jadi orang itu kalau dikasih anak yang sakit perut Pak, ternyata kalau dikasih placebo, dikasih obat tepung lah katakan, itu 50% bisa sembuh Pak. 50% bisa sembuh. Karena itu, tapi yang lebih heran lagi Pak, orangnya dikasih tahu nih Pak, ini placebo yang saya kasih ya. So kamu minum ini deh, ini obatnya obat bohongan, isinya tepung, mau minum aja deh. Ternyata Pak, tetap 50% Pak yang baik. Jadi artinya kalau orang itu percaya, dia bisa sembuh Pak. Makanya kalau anak itu percaya dokternya bisa menolong, ternyata bisa sembuh. Dan dokter yang meneliti tadi Pak, menilai siapa sih yang komponen yang paling penting di placebo ini kok bisa sembuh. Ternyata komponen yang paling penting itu adalah dokternya Pak. Bukan tepung yang dia kasih, tapi siapa yang kasih itu. Ini sama sebenarnya analoginya. Kalau seorang anak itu datang dengan keyakinan dokternya bisa menolong dia, sembuh dia Pak, sembuh. Dan ini bukan hanya dokter tertentu, semua dokter hampir bisa begitu. Dokter anak nggak heran kalau bisa terjadi seperti ini. Terjadilah menurut imannya sendiri saat itu. Kalau percaya dia sembuh, dia sembuh. Tapi ada satu Pak yang menarik pada pasien saya. Saya nggak sangka efeknya sampai begini. Ada ibu bilang begini sama saya, dok saya hari ini, saya hari ini sakit jantung nih dok katanya. Kenapa mah? Gini dok katanya, anak saya waktu itu sakit nih. Ini anak saya nih di rumah bilang sakit nih. Dia bawa anaknya di depan saya nih. Nggak enak badan katanya, mak aku bawa ke dokter mah. Aku nggak enak badan nih. Bawa ke Om Hanifah katanya. Mamanya mikir nih, orang dewasa kan gitu, mikir. Waduh, kalau ke saya kan jauh, dia rumahnya jauh Pak. Mungkin 10 kilo atau 20 kilo dari saya, jauh gitu. Dia bilang, nak nggak usah lah ke situ, jauh. Kita ke klinik yang dekat aja. Heran ya, anak itu bilang gini, mah, kalau mama nggak bawa saya sekarang ke Om Hanifah, saya mati nih mah katanya. Saya bisa mati nih mah. Mamanya terkejut setengah mati, Pak Handoko. Terpaksa lah dia dengan berat hati dia bawa. Dia cerita sama saya ketawa-ketawa. Terus saya bilang, aduh, sini saya peluk dulu deh anaknya. Saya baru tahu ada anak yang bisa mengancam mamanya sampai begitunya gitu, sampai. Itunya ya. Ada lagi nih Pak cerita lain nih. Anak tuh kan mikirnya nggak kayak kita ya, polos aja ya. Satu hari anaknya itu sakit, tapi dia waktu datang nih anak perempuan Pak, umurnya mungkin kira-kira ya 5 tahun, 6 tahun lah. Dia udah bilang nih, Om saya jangan disuntik ya.
Saya bilang, enggak lah, nggak suntik kok, kamu kan lagi sakit. Om, jangan suntik ya Om ya. Enggak suntik. Om, jangan suntik ya Om ya. If you lie to me, you will be die katanya. You will be go to hell katanya. Saya kaget setengah mati, Pak. Itu masih anak zaman sekarang, anak zaman dulu yang nggak berani ngomong begitu ya. Benar, Pak. Ibunya lebih kaget lagi, Pak, loncat jadinya. Aduh, kamu kok ngomong gitu katanya. Saya bilang, ini Bu, anak itu cuma satu, Bu. Anak itu peniru, Bu. Siapa yang suka ngomong ini di rumah? Ibunya bilang, saya Dok katanya. Dia suka nakut-nakutin anaknya. Bisa masuk neraka lah segala macam. Jadi anaknya niru, Pak. Tapi itu bikin kayak kaget, Pak. Luar biasa. Ada satu lagi, Pak, cerita sebagai Iya, penutup. silakan. Ini ada anak juga umur kira-kira 4-5 tahun, tapi ini udah lama nih, Pak. Ini udah umur mungkin udah sekitar 15-20 tahun yang lalu ya. Satu hari ada anak perempuan cakep, 4-5 tahun umurnya. Terus dia liatin terus saya juga bingung kenapa dia ngeliatin saya ya. Dia liatin terus dia bilang, Om tahu nggak Om ganteng sekali loh katanya. Saya kaget, Pak. Ada anak umur 4-5 tahun perempuan bilang gitu. Mamanya lebih kaget lagi, Pak. Itu dokter tanya nggak kepada mamahnya, ini siapa yang suka ngajarin ngomong begini gitu? Jangan-jangan mamanya di rumah juga bilang, dokter Hanifah ganteng banget loh gitu. Enggak ya? Nggak tahu, Pak. Saya nggak tega, Pak. Silakan. Jadi sekarang, Pak, anak itu berapa waktu yang lalu pernah datang lagi, Pak. Saya bilang, kamu masih ingat nggak ya dulu kamu ngomong Om ganteng sekali. Sekarang masih ganteng nggak? Dia ketawa, Pak. Udah, Pak, ceritanya gitu dulu kali, Pak. Maksudnya ini saya tadinya mau nafsirkan tapi waktunya sudah habis ya. Tadinya saya mau nafsirkan ketawanya itu artinya apa gitu kan. Tapi kalau kita bahas, mungkin nanti kita bahas di after session ya Dok ya, di sesi Zoom aja. Jadi teman-teman semua yang ada di sini yang mendengarkan lewat YouTube, saya sudah berikan kepada Anda linknya. Ya kita akan mulai jam 11.05. Tadi saya ada kesalahan 15.05 karena apa? Karena biasanya acara ini hari Sabtu jam 2 sampai jam 3. Tapi berhubung Profesor Hanifah Oswari terlalu sibuk, di antara jadwalnya hanya bisa hari Minggu pagi, ya kita jalani Minggu pagi, karena beliau sangat penting sekali, tidak untuk saya, tapi untuk Anda semua. Jadi baik, teman-teman semua, bagi yang belum masuk, ada linknya, ya, ada ID code-nya, dan ada passcode-nya juga di YouTube Anda. Bagi yang sudah punya juga boleh, silakan masuk. Ya, kita akan mendengarkan closing statement dari Profesor Dr. Hanifah Oswari. Setelah ini streaming saya akan tutup dan Anda boleh berinteraksi langsung, termasuk nanti kita akan mengklarifikasi sebetulnya ibunya itu cantik juga apa enggak barangkali gitu ya. Atau mungkin anaknya tadi akhirnya setelah diklarifikasi lagi, jadi Om masih ganteng enggak, itu mungkin jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi ya atau tidak akan dibuka secara umum, akan dibuka di dalam after session kita. Prof, terakhir Prof, minta closing statement Prof, silakan. Ya Pak, jadi Pak Andoko ya dan teman-teman yang ada di channel ini ya, saya kira kita perlu tahu bahwa COVID-19 ini betul-betul musuh yang pintar ya. Kita lihat dia udah dari Alpha pindah ke varian Delta, sekarang udah ada varian Lambda. Kita belum beres di Delta, udah ada Lambda. Jadi ini betul-betul virus yang pintar ya. Menghadapi virus yang pintar, tadi Pak Handoko katakan itu seperti enemy at the gates ya. Mirip-mirip lah ya, enemy of the gates, musuhnya luar biasa nih. Jadi kita mesti siap sedia, kita mesti jaga-jaga, berjaga-jaga senantiasa ya. Kalau bisa tetap di rumah ya, pakai perlindungan maksimal, pakai masker. Saya mengutip apa yang di trailernya film Bird Box ya. Every contact we would have with the outside has brought us death. Ya. Every contact we would have with the outside has brought us death. Ya. Jadi kalau kita keluar, setiap kontak kita keluar itu bisa membawa kita kepada kematian. Jadi mirip-miriplah keadaannya sampai seperti saat ini.
Kalau di film Bird Box kita pakai penutup mata, tokohnya memakai penutup mata. Kalau kita sekarang pakailah penutup jalan pernapasan dan jagalah mulut kita. Saya kira dengan ini saya ingin menutup, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi Tuhan, kita semua sehat-sehat, dan kita semua selamat melewati masa pandemi yang sangat-sangat sulit ini. Demikian Pak Handoko, terima kasih. Profesor Dr. Hanifah Aswari, terima kasih banget atas pencerahannya, atas waktunya, ya, dan atas cerita-ceritanya. Mudah-mudahan tidak dilupakan, ya, terutama kutipan terakhir daripada film di Bird Box. Nanti saya akan bagikan kutipan itu agar supaya bisa di-sharingkan kepada keluarga, kepada teman, atau kepada siapapun juga, agar supaya kita paling enggak itu yang kita bisa lakukan saat ini. Kalau kita belum bisa mengalahkan COVID-nya, kita mengalahkan diri sendiri. Kita mengatur diri kita sendiri. Prof, sekali lagi terima kasih. Kita akan masuk ke, saya akan stop streamingnya, kita akan masuk after session. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Saya tunggu di after session. Terima kasih.